Kenapa, obat-obatan yang sebenarnya untuk pengobatan di bidang kesehatan ya, ini malah berbalik menjadi seperti musuh tanda petik. Mhm. Karena ada efek yang tadi saya katakan 2 macam, yaitu yang namanya efek toleransi dan efek adiksi. Misalnya amfetamin ya, sabu-sabu atau ekstasi atau Inex itu kan sebenarnya obat. Ya, amfetamin itu sebenarnya digunakan obat misalnya pada anak yang hiperaktif, itu obat. Ritalin itu adalah amfetamin itu. Nah, tapi disalahgunakan obatnya untuk menstimulasi karena amfetamin efeknya adalah stimulansia. Apa arti stimulansia? Meningkatkan, merangsang semua kerja baik mulai dari otak kita, jantung kita, motorik kita. Efek toleransi itu misalnya begini ya. Pada pemakaian pertama dia berharap efek misalnya halusinasi. Akan tetapi pada pemakaian yang selanjutnya ya, dosis yang dibutuhkan untuk mendapatkan halusinasi seperti itu harus ditambah. Misalnya dosis yang sama dia gunakan, mungkin efek yang diinginkannya sudah berkurang. Sehingga setiap kali dia memakai ya, pada pemakaian berikutnya dosis itu harus ditambah terus karena efek yang diharapkannya seperti semula itu tidak muncul lagi. Wow. Jadi dosisnya terus bertambah terus untuk mendapatkan efek yang sama seperti yang tadi misalnya dia bertemu dengan sang bidadari. Golongan yang kita sebut alprazolam yang sering disalahgunakan itu pada awalnya mungkin 1 kali sehari mereka memberikan efek yang menenangkan, menghilangkan cemas, ya, menghilangkan ketakutan, gelisah, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Ya. Tetapi dengan ada efek toleransi dan adiksi tadi, dosis yang dibutuhkan meningkat dan juga akhirnya ya frekuensi yang diberikan juga bertambah. Tadinya sekali menjadi naik 2 kali. Tadinya dosisnya 0,25 mg menjadi 0,5 mg dan seterusnya. Sehingga akhirnya sampai tercapai dosis maksimal bahkan melebihi dosis maksimal yang kita sebut dosis letalis. Dosis letalis itu dosis yang bisa membuat seseorang menjadi dalam kondisi yang katakanlah berbahaya karena merusak sistem sarafnya, organ-organ tubuh yang lain seperti putau, ya, PT-PT, ya, ganja. Nah itu juga pada awal mungkin hanya 1 kali sebulan, tetapi dengan berjalannya waktu, efek toleransi dan adiksi menyebabkan akhirnya mereka mungkin kalau mereka menggunakan dengan cara menyuntik, tadinya hanya 1 kali sebulan, akhirnya mereka menyuntik bisa setiap hari, sekali sehari. Terus akhirnya sejam sekali dan seterusnya meningkat. Demikian juga psikotropika. Dengan berjalannya waktu, apabila hanya mengkonsumsi obat itu semata-mata, ya, dan tidak dengan pengawasan dokter, akan terjadi efek seperti itu. Dan itu terjadi pada semua penyalahguna yang sekarang marak, ya, banyak sekali. Jadi seseorang yang sudah ketagihan akan zat-zat baik narkotika maupun psikotropika, preokupasi mereka, pikiran mereka hanya tertuju kepada bagaimana saya mendapatkan zat tersebut supaya misalnya kegelisahan saya berkurang, supaya saya bisa tampil pede, percaya diri. Peredaran psikotropika pun narkotika itu kan ada 2 faktor. 1 demand. Demand tuntutan dari para si pemakai itu, si pengguna, penyalahguna itu. Dan kedua supply, ketersediaannya. Apakah dia mudah didapat, apakah mereka mampu membelinya, ya. Nah, mudah didapat bisa saja mereka mendapatkan dari mungkin black market, pasar-pasar gelap tertentu yang bisa mendapatkan zat-zat psikotropika tersebut. Tapi mungkin mereka menjual dengan harga mahal. Kemudian saya melihat online, dijual secara online. Saya lihat ya, itu juga seyoginya Badan POM atau aparat yang berwenang harus segera menindaklanjuti karena itu sangat membahayakan.